Kembali di kelas TI 2204 proses manufaktur. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait proses pembentukan logam yang lalu sudah kita bahas untuk membentuk material berkategori bulk. Pada kesempatan ini kita akan membahas material yang bentuknya berupa lembaran. Pemaparan ini akan kami bagi menjadi dalam dua bagian. Untuk bagian pertama ini kami akan bahas untuk proses potong dan tekuk pada lembar logam. Sebelumnya mari kita kembali perkaya keywords yang sudah dipahami sampai dengan saat ini, yaitu pada kesempatan ini kita akan memiliki 5 tambahannya paling tidak. Ada sheet metal yaitu lembar, ada plate metal yaitu plat, ada cutting, potong, bending, penekukan, drawing, penarikan. Berikut kita coba perhatikan apa yang dimaksud dengan lembar logam. Apa yang dikatakan sebagai lembar logam, maka kita akan lihat ukurannya nantinya akan berkisar antara 0,4 sampai paling besar sekitar 0,6 mm. Lebih dari itu maka kita akan menyebutnya sebagai plat logam. Jika masih ingat pada penjelasan proses pembentukan bulk, kita melihat ada beragam intermediate product, salah satunya ada slab. Ya. Lembar logam ini sebetulnya dihasilkan dari pengerolan slab tersebut, hingga beberapa kali akhirnya memiliki ketebalan antara 0,4 sampai dengan 6 mm, yang selanjutnya pada umumnya dikemas, digulung seperti ini. Ya. Untuk memproses lembar logam paling tidak kita akan melibatkan 3 bentuk proses, yaitu memotong, kedua menekuk, ya, dan yang ketiga adalah menarik. Untuk proses pembentukan lembar logam, temperatur pengerjaannya pada umumnya adalah pada suhu kamar atau yang kita sebut dengan cold working. Khusus untuk yang memanfaatkan panas atau warm working biasanya kita aplikasikan untuk material yang tebal, getas, atau yang akan mengalami proses deformasi yang signifikan. Untuk tools kita akan berbantuan punch and die. Kedua pasang ini akan dikonfigurasikan pada mesin stamping press, di mana dice itu adalah meja kerjanya yang stasioner dan punch-nya yang akan bergerak naik turun untuk mengaplikasikan gaya yang diperlukan untuk melakukan deformasi. Ini adalah berikut ini adalah contoh produk lembar logam. Kita bisa lihat biasanya kita dengan mudah menemukan ini pada bagian dalam dari perangkat elektronik, yaitu berupa rangka, yang mana nanti rangka ini pada umumnya akan disematkan perangkat-perangkat elektronik atau komponen lainnya. Dan kalau kita perhatikan memang ketebalannya memang tipis sekali gitu jika kita bandingkan dengan material yang bulk. Kita perhatikan ini adalah contoh operasi pemotongan yang sederhana. Yang pertama kita konfigurasikan seperti ini, jadi ada material lembar logam tersebut di atas satu dice yang diberikan, yang diposisikan dengan clearance tertentu yang terhadap jarak dari punch-nya. Maka yang pertama kali diaplikasikan adalah punch tersebut akan bergerak turun ke bawah, sambil ketika itu terjadi proses kedua ketiga, yaitu mulai gaya pada punch tadi akan diaplikasikan pada benda kerja, perlahan terjadi deformasi plastis, ya, sampai akhirnya bisa melakukan penetrasi, sehingga pada saat proses yang keempat fracture itu akan terjadi pada lembar tersebut, sehingga lembar tersebut bisa terpotong. Ini adalah contoh karakteristik dari permukaan di antara punch dan dice-nya, ya. Di sini biasanya adalah merupakan clearance-nya. Jadi nanti memang sengaja akan diaplikasikan satu clearance karena bagian sini yang kurang rata akan diberikan proses lanjutan. Kurang lebih ada 4 bagian utama yang harus kita perhatikan pada permukaan ini, yaitu adalah bagian rollover, adalah bagian yang
terdepresi sebelum pemotongan atau saat terjadinya deformasi plastis. Yang kedua, di area tengah kita punya bagian burnish. Ini adalah saat terjadinya penetrasi sebelum terjadi keretakan. Biasanya bagian di sini adalah permukaan yang paling halus. Untuk yang ketiga adalah merupakan fracture zone-nya. Jadi biasanya permukaannya kasar, bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan yang terakhir, karena material itu cukup ulet gitu ya untuk lembar logam, maka ada sedikit pemanjangan material sebelum pemisahan material. Nah, ini biasanya bagian sini yang nantinya akan kita lakukan proses lanjutan. Untuk proses lainnya, untuk lembar logam ini kita juga bisa punya 3 lainnya. Yang pertama adalah shearing, yang biasanya kita gunakan untuk memotong persis dengan clearance yang lebih kecil gitu ya, dan juga dengan punch yang memang didesain tajam, runcing seperti pisau sehingga persis nanti hasil potongannya untuk mengurangi bagian fracture dan burr yang akan terjadi. Lalu berikutnya kita juga punya 2 bentuk lainnya. Kita punya blanking, kita punya punching. Keduanya ini kurang lebih sama, tetapi yang berbeda adalah nantinya ketika diaplikasikan punch-nya, yang terpisah dari lembar logamnya itu adalah produknya. Tetapi berbeda dengan punch, nanti yang terpisah dari lembar logamnya itu adalah scrap-nya. Sehingga bisa dilihat sebetulnya produknya adalah bagian yang ukurannya memang lebih besar dari scrap-nya. Ini untuk blanking dan punching. Selain itu juga kita memiliki proses modifikasi lainnya. Jika lihat pertama kali ada yang kita sebut sebagai slotting. Slotting ini kurang lebih sama dengan punching, tetapi punch-nya memiliki bentuk persegi. Sedangkan untuk perforating ini sebetulnya adalah punch yang dilakukan bersamaan sehingga lubangnya terjadi sekaligus banyak. Berikutnya untuk yang ketiga kita juga punya notching yang kita sebut. Ada notching yang biasanya membentuk punching tetapi pada bagian tepi, sedangkan untuk semi notching kita bentuk agak di bagian tengah. Ini sebetulnya juga untuk membentuk profil dari benda tersebut yang nantinya ketika kita lakukan blanking maka persis bagian tengah tadi akan terpisah sehingga membentuk bagian yang sebelah kiri dan kanan. Sama seperti shearing sebetulnya nantinya ketika kita sudah melakukan proses punching di awal tadi, kita lihat ada bagian yang perlu kita bersihkan. Kita juga bisa berikan kembali proses punching dengan clearance yang lebih kecil, dengan punch yang mendatar tadi sama, yang ini kita sebut sebagai shaving untuk membersihkan atau proses lanjutan dari punching yang umum. Selanjutnya kita juga bisa mempertimbangkan adanya fine blanking ya. Di sini kalau kita lihat kenapa disebut fine, karena sebetulnya semuanya juga didesain dengan clearance yang mendekati 0 gitu ya. Jadi jika kita lihat blanking yang biasa itu biasanya tidak memerlukan penahanan di kedua sisi seperti ini, tetapi khusus untuk fine blanking kita memang desain agar punch-nya itu persis berada di tengah-tengah melewati dice yang akan kita tuju. Ini adalah kelima modifikasi dari proses lembar logam. Berikutnya operasi yang kedua adalah operasi tekuk. Kita bisa lihat di sini lembar logam itu bisa kita tekuk dengan mempertimbangkan adanya derajat tertentu yang di sebelah kiri, yang nantinya yang perlu kita ketahui ada bagian permukaan luar dan permukaan dalamnya yang nanti juga ditekuk dengan radius tertentu. Tentunya radius ini juga dipengaruhi dari bentuk cetakan yang akan kita gunakan. Di sebelah kanan yang harus kita lihat adalah nantinya fenomena material yang terjadi di dalamnya
Di bagian dalam kita sebut logamnya akan terkompres atau tertekan, tetapi di bagian luarnya logam itu akan cenderung terrelaksasi atau stretch bilangnya. Berikutnya ini adalah contoh proses yang populer untuk proses tekuk, yaitu yang kita sebut sebagai V-bending dan H-bending. Ya. Untuk V-bending sederhananya biasanya kita gunakan dies yang memang memiliki ceruk seperti layaknya huruf V gitu ya. Lalu punch tadi juga memang kita desain memiliki positifnya dari huruf V tadi. Ya. Sehingga ketika kita aplikasikan maka nantinya lembar logam tadi akan memiliki bentuk seperti siku atau sudut yang lebih tajam. Untuk yang kedua kita sebut sebagai edge bending karena posisinya memang berada di ujung gitu ya dari lembar logam tadi. Seperti ini konfigurasinya, di paling bawah adalah dies, berikutnya lembar logam, yang berikutnya adalah pressure pad-nya yang kita posisikan agak menjorok keluar. Nah, di sana punch tadi berimpit dengan pressure pad-nya menekan ke bawah. Sehingga clearance yang diaplikasikan oleh pressure pad ini yang agak menjorok keluar itu juga merupakan ukuran posisi dari punch-nya, sehingga punch tadi cukup memposisikan terhadap pressure pad tadi, lalu mengaplikasikan gaya ke bawah perlahan, sehingga bisa didapatkan juga bentuk siku yang akan mengikuti dies-nya. Dari tekukan ini juga bisa kita miliki beragam variasi. Ya. Yang pertama yang kita sebut flanking, gitu ya. Di sini kita bisa punya bentuk flank yang lurus, ya, atau yang kita stretchkan, atau yang disebut juga shrink. Ini juga tergantung dari bagaimana nanti produk yang kita inginkan. Untuk proses ketiga yang di bawah, ini adalah modifikasi. Sebetulnya yang pertama untuk kita sebut sebagai hemming. Ini jika kita perhatikan adanya fracture zone dan bur tadi juga tentunya berbahaya, sehingga biasanya di tepian itu akan kita tekuk kembali yang kita sebut dengan hemming, sehingga lebih aman. Untuk menyambung kita bisa lakukan shimming. Jadi ketika lembar logam tadi ternyata terpotong lebih pendek gitu, barangkali kita ingin menyambungnya atau memang desainnya seperti itu, biasanya kita aplikasikan proses shimming. Ini yang biasanya kita lihat pada saat kita mengkonsumsi minuman kaleng. Di bagian silindernya dan bagian tutupnya kita bisa lihat di sekelilingnya itu ada bagian yang seperti menjepit dua lembar logam. Lalu setelah itu sama seperti hemming, fungsinya juga bisa kita lakukan curling atau beading, ya, yang memang didesain seperti ini, atau juga berfungsi untuk menghilangkan sudut tajam pada tepian lembar logam. Dari bentuk dies-nya kita juga bisa memanipulasi beragam bentuk dari lembar logam tersebut. Ya. Contohnya ada 7 seperti ini yang kita sebut sebagai channel bending. Kita desain channelnya, ya, rongga, bisa berbentuk siku biasa atau juga bisa nantinya berbentuk U seperti ini dengan memanfaatkan punch yang memang didesain seperti itu, atau juga yang bisa kita sebut sebagai air bending. Di sini sebetulnya tidak begitu ada proses mencetak yang baik antara punch dan die, tapi asal bisa membentuk bagian permukaan dies-nya itu juga sudah cukup. Lalu yang berikutnya kita bisa punya yang kita sebut sebagai offset bending untuk melakukan dua siku sekaligus, ya. Atau yang kita sebut juga sebagai corrugating. Ini yang biasa kita lihat, misalkan pernah melihat atap seng dari rumah dibuatnya seperti ini. Juga untuk mendesain profil tube gitu ya, atau profil membusur, kita juga bisa desain dengan memanfaatkan yang melingkar seperti ini dies-nya. Ini sederhananya jika pernah melihat industri kecil untuk memproduksi wajan, biasanya dia membeli satu plat
plat besar yang memang dipotong melingkar. Selanjutnya plat itu akan dipukul terhadap wadah yang berkurva seperti ini, ya, sehingga nanti perlahan nanti akan membentuk seperti wajan. Ini adalah bahasan terakhir kita tentang operasi tekuk. Terima kasih. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke pemaparan yang kedua mengenai operasi pada lembar logam lainnya.